Jorok banget sih lu. Bersin sembarangan. Abisnya cari masker sekarang susah bro. Walaupun nyari masker sekarang susah, lo tetap harus perhatiin lingkungan sekitar lo bro. Jangan cuma mentingin diri sendiri. Apalagi sekarang virus corona gampang nyebar loh. Oh sorry, ini jadi pembelajaran buat gua. Lain kali gua bawa sapu tangan deh. Gak cuma itu aja, lo juga harus rajin cuci tangan ya sehabis melakukan aktivitas apapun dari luar. Wah makasih banget infonya bro. Mulai sekarang gua akan rajin cuci tangan deh. Layanan informasi kesehatan ini dipersembahkan oleh Hydran Podcast Network. Dengerin podcast di rumah aja. Hydran Podcast Network. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Hydran bareng gua Putu nih. Kali ini gue sendirian lagi, nggak bareng partner kesayangan gue Lemai Pak Pahan. Tapi sekarang di samping gue nih udah ada teman SMP gue, namanya Ida Andrika atau dipanggilnya Rika. Halo Rika. Hai. Jadi gue kenalin dulu, Rika ini adalah seorang teman SMP gue dulu di Santa Lucia. Tapi sekarang dia profesinya sebagai seorang pendeta. Karena dia juga lulusan teologi. Terus sekarang dia juga aktif di lembaga pemberdayaan perempuan Kartika Care, betul ya? Betul. Yalah. Terus kali ini di episode ini gue tuh mau bahas sama Rika soal it's all about self love ya. Jadi karena si Rika ini sekarang profesinya kan ada di lembaga pemberdayaan perempuan, jadi banyak banget beberapa hal yang bisa dijelasin versinya Rika soal pengalamannya di pemberdayaan perempuan, juga tentang pengalamannya sebagai seorang pendeta dan juga lulusan sarjana teologi. Cuma sebelum masuk ke arah sana, gue tuh mau tanya dulu, karena kan gini Kak, gue punya banyak temen, cuma yang ngambil jurusan sarjana teologi itu bisa dihitung pakai jari. Nah, yang mau gue tanya di sini adalah kenapa lu harus ngambil sarjana teologi? Bukan gitu? bisa dihitung pakai jari sih. Yeah. Tapi gue waktu dari SMA cuma gue salah satunya yang teologi. Jadi bukan cuma dihitung pakai jari, tapi cuma satu jari. Wah. Nah, alasan gue kenapa masuk teologi sebenarnya awalnya juga nggak mau. Cuma Wow. Alasannya nggak mau awalnya nggak mau, tapi sekarang ujung-ujungnya masuk. akhirnya masuk karena waktu itu bokap gue yang minta buat jadi pendeta. Ya ceritanya panjang lah, tapi akhirnya menyetujui lah untuk itu. Jadi mulailah masuk ke teologi. Nah, kenapa akhirnya gue mulai juga masuk ke dalam lembaga pemberdayaan perempuan, karena waktu di teologi gue juga belajar psikolog. Dan psikologi itu hal yang penting banget karena kan kita kan ngajar. Maksudnya itu kan kayak kita ngajarin umat juga kan di dalam gereja. Kita kan harus paham karakter-karakter orang kalau gitu. Jadi penting untuk memahami orang-orang ini kayak gimana, karakternya gimana, terus mereka tuh perlunya apa. Nah, karena udah belajar kayak gitu, setelah jadi pendeta pun juga kan ada tuh namanya konseling. Jadi jemaat konsultasi. Oh, ada konseling juga. Ada konseling. Jadi karena kan gue nggak tahu nih ya, kalau teologi kan gue tuh mikirnya kayak ini isinya tuh materi-materinya kayak yaudah tentang agama, tentang kayak Alkitab aja ya. Iya, Alkitab gimana caranya lo Bedah mendalami doang. Alkitab. Ternyata ada beberapa mata kuliah yang mungkin ada sangkut pautnya dengan kayak jurusan psikologi, komunikasi kayak gitu-gitu kali ya. Iya, komunikasi penting. Komunikasi kita punya mata kuliah sendiri, psikologi juga sendiri. Konseling itu juga kita punya sendiri, konseling pastoral namanya. Oh, namanya konseling pastoral. Gue sampai praktek di rumah sakit Cikini jadi bagian rohaninya. Jadi kayak datengin ke pasien, terus nanyain gimana kabarnya, terus ngasih semangat, keliling jadi di rumah sakit. Oh iya. Itu pas magang berarti. Magang. Jadi, Magangnya cuma keliling rumah sakit.
ketemu pasien, Uh-huh. nyapa, terus ngasih mereka semangat. Oh itu salah satu bagian. Itu konseling. Oh itu namanya konseling. Mungkin mereka bingung mau maksudnya punya masalah tapi bingung mau ngomong sama keluarga, ngobrol aja sama kita atau kita nggak kenal kan. Oh iya benar-benar. Jadi lebih bisa membantu mereka mengeluarkan rasanya, terus juga sekalian ngasih semangat. Nah kalau teologi dia tuh maksudnya secara umum atau general itu sama kan kayak perkuliahan lainnya kan? Sama kan? Cuma kita nggak ada off-nya. Maksudnya nggak ada apa? Jadi kalau kuliah lain libur semester liburan kan? Iya Kita ada libur nggak. semester. Loh nggak ada libur semester? Kita libur semester kita suruh praktek. Oh. Jadi kita nggak ada habisnya, praktek juga praktek, kadang di lembaga, kadang di gereja orang di situ. Jadi ya namanya kita lagi jadi gereja orang yang kadang-kadang ada yang di dekat sini, ada juga yang harus keluar kota. Gue dulu sampai keluar negeri segala. Jadi kan tetap harus, ibaratnya kalau anak muda harus jaga image kan ya. Iya, Lo nggak bisa bebas nggak kayak orang lagi Bener, liburan, bener. nggak ada lagi tempat orang. Yang kedua lo bawa status anak teologi, berarti kan harus iya gitu. Iya. Ya kalau lu sebagai teologi oke lah, gue ngerasain kan beberapa hal yang orang lain mungkin jarang temuin gitu kan soal teologi. Nah, lu ada kayak rasa frustrated gitu gak sih, kayak anjir kok bisa sih gue teologi tuh kayak gini, ternyata nggak gue bayangin di awal gitu. Ada rasa kayak gitu gak sih? Iya, dulu gue shock karena kalau dunia teologinya tuh sebenarnya waktu pembelajaran aja nggak terlalu asik. Oh gitu, biasa aja. Manusia-manusianya unik sih ya di Oh dalamnya. nah, ini nih yang mau gue tanya nih. Ini teologi kan? Nah yang mau gue tanya, ada berapa orang lu satu angkatan? Satu angkatan kita ada 41. Tapi yang bisa lulus dari angkatan itu sekitar 26 apa 25. Nah terus sisanya kemana? Sisanya ada yang DO, Hah? DO? DO karena nilainya nggak cukup, atau DO karena tingkah laku. Jadi sebenarnya sebel masuk teologi, maksudnya bukan sebel masuk teologinya, tapi begitu lo ada dalam kampus itu, terus kan kita harus dimasukin asrama dulu. Jadi gue tuh bukan masuk kampus hari pertama, tapi masuk asrama selama seminggu, ketemu dengan baik orang. Masalahnya adalah kebanyakan orang di situ, mereka itu bukan orang-orang, beberapa sih, bukan orang-orang memang niat teologi. Tapi karena udah daftar kuliah lain, ditolak semua. Oh. Jadi dibanding gue nggak kuliah, gue masuk aja teologi. Tapi kan ini nyebelin, karena sometimes ini jadi memperbesar kemungkinan bullying di dalam. Kita di asrama satu jenis men. Oh. Oh cewek semua. Maksudnya ada cewek cowok, tapi kan asramanya misah jadinya. Oh tapi yang dominan cewek apa cowok? Yang waktu itu sama aja sih jumlahnya. Oh hampir sama. Hampir sama, karena ceweknya sekitar 20-an something, cowoknya juga hampir mirip lah. Terus yang lulus sampai itu 25. sudah 25 orang itu kebanyakan cewek. Wow. Nggak heran sih. Nggak heran. Nggak heran sih. Gue baru tahu karena orang-orang tuh menurut gue sekarang jarang banget sih orang-orang yang ngambil teologi. Mungkin gue nggak tahu ya di luar sana. Mungkin yang circle gue aja kali sempit ya. Jadi kalau ngomongin soal teologi itu pasti dikit banget. Nah, kalau misalkan teologi itu lulusannya pasti pendeta. Enggak. Atau gini dibalik, pendeta itu harus lulusan teologi. Iya, pendeta Oh, harus wajib. wajib. Karena kan kamu harus punya dasar. Tidak bisa karena penafsiran sendiri langsung ini, tapi harus melalui tahap-tahap ilmiah kan, pembelajaran gitu kan. Tapi semua orang yang lulus teologi belum tentu jadi pendeta. Oh ya oke. Berarti kalau misalkan pendeta itu udah pasti dia lulusan teologi. Nggak bisa dia dari ngambil course atau apa. Yang pasti dia harus ambil teologi dulu. Misal dia S1-nya udah apa, S2-nya harus teologi supaya bisa jadi pendeta. Oh ada S2-nya teologi itu ada S2-nya ya? Ada sampai S3. Wow. Baru tahu. Ada. Berarti berarti udah ketahuan nih. Berarti semua pendeta itu adalah lulusan teologi ya? Iya. Atau mungkin di luar sana ada keunikan tertentu. Mungkin gue belum riset juga. Nah, balik ke soal inti nih. Kan kita mau bahas soal self love, apalagi lu sebagai seorang perempuan gitu ya, yang kerja di lembaga pemberdayaan perempuan Kartika Care ini kan. Nah, gue mau tanya dulu nih, self love itu versi lo itu yang kayak gimana sih? Self love itu kalau menurut gue jadi apa yang gue pengenin,
dengan memaksimalkan potensi gue, tapi juga melihat kelemahan gue tuh di mana dan berusaha minimalisir. Nah, sejauh ini itu kan kayak secara umum ya. Terus dari diri lo sendiri itu emang lo udah tahu sejak umur berapa lo ngerasain hal itu, sejak kapan lo bisa ngerasa gue ini berpotensi nggak ya, gue kira-kira bisa sukses di jalur yang ini nggak ya buat diri gue sendiri, kira-kira gue bisa ada di titik itu tuh dengan cara gimana ya? Nah, itu tuh sejak kapan? Itu sebenarnya gue begitu tuh baru ketemu itu dan baru mulai di 2017. Lulus teologi kan gue 2017. Berarti titik turning point-nya adalah setelah kuliah. Setelah kuliah. Jadi sebelumnya lo belum mengerti tuh soal self love? Enggak ngerti. Sama sekali? Sama sekali nggak ngerti. Ukuran yang biasa gue pakai tentang self love itu ukuran yang biasanya. Ya, kamu cantik, kamu harus pinter, kamu harus kaya, sukses, apa yang kayak gitu. Nah, berarti kan waktu lu SMP, SMA katakanlah, ya nggak mungkin dong, lu SMA pasti udah ngerti dandan dong. Udah, cuma maksudnya gini, ketika selesai dari dunia teologi itu gue shocknya karena pada waktu itu gue nggak tahu dong mau kemana. Gue udah khotbah nih, sebenarnya gue udah dibolehin khotbah dari usia belasan tahun. Belasan tahun lu udah khotbah? Belasan tahun. Lu khotbah sama siapa? Gue jadi kayak jadi kayak orang kepercayaan pendeta gue. Nah jadi karena jadi orang kepercayaan pendeta, sampai dulu yang anak sekolah minggu, anak remaja, pemuda itu gue yang pegang. Dan kegiatan-kegiatan mereka ataupun mereka nanti punya acara besar apa, pasti gue yang akan jadi pembicara situ meski belum jadi pendeta. Cuma ini jadi bawa dilema sendiri setelah gue lulus. Kayaknya gue masih nggak srek buat harus jadi jalur pendeta, karena waktu gue kuliah gue menemukan bahwa dalam prosesnya ini yang calon-calon pendeta aja. Ngapa lu ketawa? Orang belum jelasin dulu dong baru ketawa. Susah untuk berusaha jadi panutan banget dalam hal bersikap gitu kan. Jadi masih seenaknya, namanya juga anak muda, kita masih suka explore, masih suka coba pakaian yang begini yang begitu. Normal kan, itu normal kan? Normal, tapi kan kebetulan gereja gue itu gereja Protestan yang aturan itu cukup kencang. Ketika lo jadi pendeta berarti harus tahu tata krama, harus tahu sopan santun, cara berpakaian harus yang tertutup. Men, gue anak muda dan gue masih suka ekspresi, belum lagi gue bekas anak band, jadi kayak gilanya tuh full. Nah, paham. Waktu itu di 2017 itu karena gue lulus itu gue masih belum mau jadi pendeta, gue bingung mau kerja apa. Akhirnya gue berusaha ngelamar di salah satu kerjaan waktu itu. Sebenarnya simpel, waktu itu gue cuma mau ngelamar jadi resepsionis karena gue bingung mau ngapain, dan kebetulan waktu gue lagi jalan ada lowongan itu. Gue ditolak dong, men. Ditolak karena ijazah gue pendeta teologi. Jadi kayak dia dengan ngapainnya gini, kamu ngerti nggak cara pakai Word, Excel? Kan kayak kampret kan ya. Maksudnya kayak kan gue tetap bekas sekolah, bukan anak purba gitu. Masa konyol banget cuma gara-gara itu. Jadi sejak karena gue dihina begitu, gue sebel, dan akhirnya gue mulai mencari apa sih yang gue demenin gitu kan, apa yang gue concern. Nah, jadi dari situlah mulai menggali diri, mulailah self love. Karena dari yang sekolah teologi ini gue bingung, tapi maksudnya gue bingung mau jadi pendeta atau enggak. Tapi dari sekolah itu gue belajar, kayaknya gue jago di bagian konseling, kayaknya gue gampang masuk ke dalam cerita-cerita orang gitu, terus ngasih nasihat dan lain-lain. Akhirnya terjunlah ke lembaga pemberdayaan perempuan ini. Berarti lu kan udah jelas nih turning point-nya, lu setelah lulus lu udah tahu nih gimana self love lu. Terus lu pasti kan tahu dong kayak kira-kira self love-nya menurut pandangan orang-orang ini kayak gimana, dan versi lu gimana, dan lu lu perlu menjelaskan hal itu lagi nggak sih ke orang-orang kayak lu salah bro, lu salah sih segini, sebenarnya gini gitu. Lu pernah jelasin gitu nggak sih, atau kira-kira lu pernah nemuin pandangan orang-orang tuh kayak gimana? Serunya adalah pandangan orang-orang ini tentang self love hampir semua mirip, tapi gimana ya, buat gue jadi agak gimana gitu, karena kebanyakan orang misalkan yang perempuan, cara kamu membuktikan kalau kamu self love gimana sih? Badan gue bagus, langsing, atau kulit gue putih,
Gimana yang lahir emang udah kulitnya hitam kan repot. Iya, iya, iya. Terus kalau yang buat cowok mungkin gue sukses di bidang ini, harta gue segini lah, kan nggak semua orang turning point di situ. Iya. Trump aja jadi presiden umur 70, masa dia mau sandingkan sama Jokowi umur 55 jadi presiden? Kan setiap iya, orang benar. punya waktunya. Tapi maksud gue adalah setiap orang ini harusnya paham self love itu bukan kita mengcopy nilai orang ke dalam diri, tapi kita kenali dulu diri kita, terus kita cek kita potensinya di mana sih, baru di situ kita kembangin. Jangan karena orang itu berpikir self love itu berarti kamu harus cantik terus gue ngerawat diri. Men, lo harus lihat juga dong, lo konsisten nggak, lo bisa komitmen nggak untuk itu. Kalau nggak berarti yang harus lo bangun komitmen lo dulu, bukan urusan targetnya dia. Ya, Berarti benar, kan benar. Berarti sekarang self love versi lo yang paling utama tuh apa? paling utama kenali diri sendiri dulu, karena kebanyakan orang nggak kenal sama dirinya. Dia nggak kenal dirinya itu punya potensi apa, bagusnya di bidang apa. Kebanyakan orang kan pasrah aja sama hidup, yang penting gue bisa makan, jadi gue ini aja, jadi dia potensi dia tenggelam gitu kan. Atau dia mengcopy nilai orang lain, yang penting kamu sukses itu harus ada di tahap ini baru kamu sukses, kalau nggak tahap ini berarti kamu nggak sukses. Nah, begitu dia tidak pernah menyentuh tahap itu dalam hitungan tahun yang juga itu pandangan orang, stres dong dia. Iya, benar-benar. Misalkan orang itu target kamu harus titik ini dalam waktu 3 tahun, ternyata 4 tahun pun dia nggak nyampe titik itu, stres kan. Lu ketika lu pernah ada di titik itu kayak aduh, misalkan lu lulus nih, aduh gue 2 tahun harus punya apa sendiri gitu. Pernah gue waktu harusnya gue tuh lulus di 2015, 2015? tapi gue sakit ginjal, akhirnya harus cuti, makanya baru bisa lulus 2017. Oh, Itu bukannya stres. lu masuknya 2000, bukan yang kita 10. sama 2010. Iya, Kok 5 tahun bukan 4 tahun ya? 5. Oh, teologi itu 5 tahun. 5. Oke, dokter ya. Malah mereka berpikir harusnya 6 supaya semakin banyak prakteknya. Anjir. Kapan kayanya kan? Nggak boleh ngejar kaya kan? Iya Nggak juga sih. Iya juga sih, tapi gue nggak tahu ya. Ini ngomongin orang kaya atau enggak ini banyak banget sih. Ini nih intermezzo aja, gue nggak mau mendalam juga. Banyak banget temen-temen gue itu yang kayak kesel atau apa bilang yang pendeta itu dapat duit dari umatnya terus kaya, lu lihat mobilnya gitu. Ya gue nggak tahu sih ya, maksudnya ya entah gimana konspirasi atau gimana, lu pemimpin gereja lu tuh bla 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 bla. Ini dari ngomongin yang teman-teman gue yang Protestan ya, mereka saling kan, mereka gerejanya masing-masing beda tuh. Dia tuh saling cerita gitu, nih lo dia gereja gue pemimpinnya gini. Kalau kayak gue kan, ya gue kan pemimpin gereja gue ya kayak gitu. Maksudnya nggak dapat penghasilan. Gue juga kan ngedengerinnya tuh kayak, wow, apa iya ya bisa sampai kayak gitu. Lu lihat dia tuh mobilnya ini jadi jemaat lu. Gue nggak mau, gue kan nggak masuk ke dalam situ karena gue tahu, oh ya udah pemimpin gereja gue tuh ya kayak gini, gimana. Gue nggak mau tahu juga, mungkin di belakang ada yang apalah yang menyimpang, gue nggak mau tahu gitu. Dan lu sebagai seorang pendeta nih, lu nggak ada rasa takut atau dicap dengan stigma yang gitu-gitu oleh orang-orang, segelintir orang. Ini bukan semuanya, gue generalisasi. Lu nggak takut dicap sama segelintir orang itu? Apakah lu ngejar profesi pendeta itu supaya dapat entah uang lah apa dari jemaat atau apa gitu? Lu ada di pikiran itu nggak sih, sedikit aja gitu? Dulu sih gue takut dicap begitu, karena pendeta gue sendiri aja dicap begitu. Nah bener kan, berarti nggak cuma teman-teman gue ini kan? Bener, tapi maksud gue gini, pada saat kejadian itu gue berpikir bahwa yang pertama, jemaat ngapain ribet sih dengan urusan uang itu, karena kan memang kalian punya kewajiban untuk ngasih persembahan, satu. Benar. Yang kedua, kalau memang ada ajaran tentang perpuluhan, kalian diwajibkan buat itu. Urusan pengelolaan dan lain-lain kalau dipakai sembarangan, biarin itu urusan dia dengan Tuhan dong. Iya sih benar, itu jatuhnya sebenarnya julid sih, ya kan. Lalu yang berikutnya, mungkin pernah ada konflik antara pendeta dengan jemaat itu, makanya anggapan-anggapan itu timbul karena ada beberapa gereja kok yang lucu deh. Jadi ada waktu itu kan gereja biasanya kan berisik soal pendeta nih cari duit jemaat gitu kan. Sebut aja salah satunya Mongol gitu, stand up comedian dulu. Dia sampai bilang gini, saya sakit kepala karena waktu hari Minggu saya kasih perpuluhan saya sekitar 8 juta pas 10 juta.
Minggu depannya saya lihat ibu pendeta saya punya cincin baru. Anjing dipakai dong duitnya bangsat. Well, itu eksis ada di YouTube-nya. Cuma maksud gue, ya maksudnya mungkin pernah ada konflik karena ada juga beberapa gereja yang ini nih gue sendiri ngalamin waktu lagi streaming online begini nih, dia malah yang pertama dia munculkan rekening dia dulu, maksudnya kalau mau kasih persembahan ke sini gitu. dan respon jemaat biasa aja. Oh nggak terlalu excited ya? Biasa aja, bukan kayak ih kok uang terus. Ada kan gereja yang kayaknya kalau pendetanya bener. khotbah soal persembahan soal ini langsung kayak ih kok uang terus gitu kan. Nah ada beberapa gereja yang begitu di mulai streaming terus dia kasih nomor rekeningnya untuk persembahan dan lain-lain dan jemaat biasa aja. Jadi sebenarnya ini tergantung dari mungkin pendetanya juga, kebiasaan pendetanya. Iya. Etiketnya gitu kan gayanya dia, sama sisanya ya memang mungkin mereka punya masalah pribadi. Iya. Atau mungkin pendetanya tuh kurang mengatur flow, jadi kayak seakan-akan tuh ya diatur dong pelan-pelan. Flow biar nggak ketahuan. Kalau mau tiba-tiba gitu dong, nggak tiba-tiba naik motor besoknya naik Alphard gitu maksudnya. Ya, bisa, mungkin bisa, gitu. bisa. Ya mungkin orang tiba-tiba mendadak kaget atau ya udahlah skip lah soal itu. Tapi satu lagi, jangan sampai juga kita nggak tahu doktrin gereja sendiri, karena ada juga gereja yang memang menyatakan, maksudnya mereka punya doktrin kalau semua uang persembahan itu adalah uang pendeta. Oh Jadi ada itu gereja yang gitu? Ada. Wah. Sinode besar. Wow seriusan? Iya, dan itu memang dari luar negerinya sampai ke semua yang di Indonesia. Begitu? Ada ajarannya begitu. Jadi semua uang itu adalah uang milik pendeta. Makanya kalau area persembahannya banyak terus pendetanya suka gonta-ganti mobil, itu hal biasa. Maksudku adalah jemaat juga harus melihat sebenarnya dia ini ada di gereja yang punya gaya-gaya apa sih, punya inian apa. Jadi sebagai umat emang juga harus melek lah ya. Ada kan kayak gitu. Gue baru tahu soalnya ya gue biasanya omongan gini kan bawa tanah ya, jadi nggak terlalu diungkap. Ya mungkin nggak sepenting politik atau kondisi negara kayak sekarang gini. Tapi jadi, cukup sering. Dan ya emang mungkin biasanya orang tuh mulai kelihatan kayak ini tiba-tiba pendetanya ada skandal misalnya gitu. Biasanya tuh orang-orang langsung lihat tuh, wah anjir. Ya gitulah pokoknya lah pendeta lah intinya ya. Oke. Back to the topic. Itu topik ya. Nah, terus tadi kan kita udah bahas dikit tuh soal pandangan lu dan versi orang-orang. Terus lu kira-kira contohnya tuh kayak gimana sih, Da? Untuk pandangan yang mungkin versi lu dan versi orang-orang tuh kayak gimana? Nah, kalau dari gue self love itu misalkan kita itu kayak mobil. Kamu mobil apa? Mobil yang terbaru atau mobil yang zaman dulu yang perlu diupdate lagi kan, atau yang gimana? Atau misalkan anggaplah kita semua pukul rata, kita semua Ferrari, misalkan begitu kan. Nah waktu Ferrari itu kan kita harus tahu bahan bakarnya tuh apa, nggak bisa sembarangan masukin dong, rusak nanti kan. Betul. Terus dia matic apa manual, kita harus tahu supaya kita tahu gimana cara pakainya. Ini sama kayak diri kita harus tahu sebenarnya kita ini potensinya di mana, supaya kita tahu mana yang harus dikembangkan, mana yang kita harus was-was karena itu kelemahan kita. Lalu habis itu kita juga harus tahu tujuan kita mau kemana sih. Kita udah naik mobil nih Ferrari nih, mau kemana? Kalau misalnya dari Jakarta ke Bogor naik Ferrari, lo sayang banget karena itu daerah macet gitu kan. Benar. Jadi ngecek lagi, terus ngecek lagi medan jalanannya, terus ngecek lagi ngecek lagi misalkan jarak tempuhnya gimana, kecepatannya, mobil itu oke atau enggak masuk ke dalam liga itu. Jangan kamu paksakan mobil yang kayak begitu masuk ke dalam jalan-jalan macet. Pernah denger dong Lambonya Raffi meledak, kebakar itu kan? Panas ya. Nah sama juga dengan diri kita tahu nggak sih diri kita itu senengnya apa misalkan, terus kita tahu nggak sih potensinya tuh apa, kita tahu nggak sih kelemahan kita apa, dan kita tuh tahu nggak sih kita tuh tujuannya apa, tujuan kita sama nggak dengan kemampuan kita. Kalau nggak sama perlu apa, perlu mulai belajar supaya kita punya kemampuan untuk mencapai tujuan kita. Ya kalau misalnya gini, contoh adalah satu orang misalnya dia tuh dia nggak tahu nih dirinya itu berbakat di mana misalnya. Nah sebenarnya dia punya bakat misalkan di bola, main bola lah, olahraga sport gitu kan. Nah terus dia juga suka musik, tapi dia nggak bisa sama sekali main musik. Sementara dia kegiatannya sering main bola atau apa. Terus
dia belajar musik. Ya walaupun dia nggak tahu, dia tuh merasa cuma suka aja gitu, tapi dia nggak tahu bisa berpotensi untuk apa namanya self improvement di bidang musik apa enggak gitu misalkan. Tapi dia suka belajar. Nah, menurut lo mending dia ambil yang bola atau yang musik? Kalau ini balik lagi ke umur. Oh, umur ya? Yang pertama umur. Iya, Umurmu masih memungkinkan tidak untuk kayak begitu? Untuk belajar maksudnya? Untuk mengembangkan lagi. Misalkan kalau bola, tapi umurmu udah di atas. Katakanlah gini, Ribet. umur tengah-tengah deh, lulus SMA 16-17 tahun gimana? Biasanya kan orang ketika udah lulus SMA nih, titik awal pertama dia menentukan satu, lanjut belajar atau enggak, kuliah atau enggak gitu, atau kerja, atau ya dia menyukai atau apa namanya suka melakukan apa yang jadi hobinya aja gitu. Nah kalau dia ada di titik itu, menurut lo gimana? Dia ngambil yang sport atau musik? Nah kalau misalnya lagi ada di titik itu, kalau yang sport itu dia memang sering lakukan dan dia memang punya kemampuan yang menurut dia oke, misalkan dia selalu ngelakuin itu konsisten gitu kan ya. Karena gue waktu pernah juga main musik sampai jalur yang tinggi, itu karena gue hampir tiap hari main musik. Nah anak ini tiap hari nggak main bola. Oh, Jadi maksudnya itu sesuatu yang memang kita lakukan setiap hari dengan nyaman, terus kita tahu jelas ini kita lakukan dalam waktu yang panjang dan udah lama banget kita lakuin itu. Ya. Nah itu potensi besar. Ya berarti intinya potensi. Potensi. Kan? Hanya dia mau apa enggaknya gitu. Hanya dia mau atau enggak. Yang kedua, ada dua orang, bukan dua orang, tapi dua pandangan. Misalkan yang satu fokus dengan potensinya karena dia nyaman dan menurut dia jadinya pekerjaan itu nggak kayak kerja, jadi kayak hobi aja. Main aja ya. Tapi ada juga orang memang dia punya tujuan. Sekarang tujuan yang mau dia capai itu mampu nggak dia capai dengan potensinya yang ini? Kalau dia rasa tidak mampu dan dia perlu pindah ke bidang lain, tapi dia yakin dia bisa belajar bidang itu, ya why not? Yang penting dia tahu tujuannya, karena kan pada akhirnya kita harus paham tujuan hidup kita. Jadi kita tidak berhenti di bagian kita kenal diri kita, karena kan kita tentang self love. Self love itu juga kan bicara tentang bagaimana kita membuat diri kita happy. Sekarang lo misalkan ada orang yang tujuannya dengan pendapatan berapa, misal contoh, tapi dengan potensinya dia itu tidak mungkin untuk dapetin pendapatan yang seperti itu. Mungkin dia bisa tunda dulu potensinya, nanti setelah dia udah di titik aman baru dia lanjut, atau dia cari dulu targetnya. Karena kalau misalnya kita juga resah tidak mencapai itu, juga kan kita sebenarnya sedang menghukum diri sendiri ya, menyakiti diri sendiri. Iya benar. Jadi self love itu gimana kita mencintai, menerima, tapi juga kita membahagiakan diri. Ya benar. Nah kalau kita, ini gue coba kasih contoh. Lu nih, ya lu kan musik ya. Lu ada merasa potensi lain gak di saat itu ketika lu belajar musik secara secara telaten lah ya bahasa ininya. Dan lu merasa punya potensi lain gak kira-kira selain di luar musik yang kira-kira kayaknya gue suka nih, minimal kalau lu nggak yakin lu punya potensi di situ, ya gue suka ngelakuinnya nih, terus gue nyaman, kayaknya gue ke depan punya plan selain musik, ini di luar musik, ini kayaknya bisa jadi goal gue nanti ke depan gitu. Ini di luar pendeta, karena pendeta nggak mungkin dong masuk plan lo kan, ya kan? Ada nggak kira-kira selain musik? Itu yang tentang konseling orang itu. Oh itu. Iya. Makanya sebenarnya nggak, lo masuk teologi nggak mentah-mentah banget lah ya. Mentah. Dan yang kedua, memang gue itu tipe orang yang kalau gue suka musik satu atau misalnya di bidang apa, harus dapat paling tinggi sampai di titik tertinggi. Oh, titik tertinggi itu kan lu berarti lu harus punya. Ini target gue. Iya. Balik lagi kalau orang lain ya terserah, karena cara gue mencintai diri gue ya dengan begitu. Iya, berarti lu harus punya pencatatan diri tentang history lu step by stepnya kan? Iya kan? Iya betul. Nah terus lu melihat titik tertinggi dan titik tengah, titik rendah itu lu menentukannya dari mana? Misalkan lu punya kayak role model ya kan? Lu punya role model. Ya role model gua kayak dia. Jadi gue di umur 20 misalkan minimal gue harus udah dapat network banyak. Terus di umur 25 gue udah mulai punya status naik kasta dikit lah. Misalkan jabatan gue manajer misalkan. Atau nanti di umur 30 gue harus sukses dengan punya bla 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 bla. Nah itu lu nyatatnya itu berdasarkan apa untuk mendapatkan indikator bahwa gue udah ada di titik yang
next level gitu? Kalau orang-orang mungkin dia punya influencer ya, jadi dia mau jadi pemusik hebat, dia lebih kiblatnya ke siapa gitu kan. Kebetulan kalau gue enggak, jadi memang tingginya menurut, jadi gimana ya, gue menentukan titik tinggi itu ya sengayalnya gue aja. Pada saat itu gue mampu ngayalnya sampai mana ya. Kebetulan waktu lagi belajar musik, ngayal tinggi gue itu adalah jadi artis. Pada tahun itu yang happening banget kan, kamu jadi artis gitu kan. Happening banget 2010 artis, tuh happening abis kan soal artis. Jadi titik tertinggi gue itu. Nah terus akhirnya kalau lo bilang titik tengah, titik apa segala macem, gue nggak bilang titik tengahnya, gue bilangnya itu plan-plannya kayak gue udah mikir gue mau sampai situ, gue bikin apa ya, mungkin target 1 bulan gue ngapain dulu, belajar materi apa dulu, target 2 bulan mungkin gue udah banyakin apa dan segala macam. Dan kebetulan memang sampai akhirnya gue dapet tuh di titik tertinggi yang menurut gue. Jadi sekalipun akhirnya gue tidak menyelesaikan titik itu, tapi setidaknya gue udah pernah di titik itu gitu kan. Jadi begitu balik dan itu nggak ada rasa penyesalan, nggak ada rasa sedih. Nah itu penting. Jadi ketika kita tahu banget diri kita self love dengan diri kita tahu kita bisa milih mana yang terbaik buat diri kita. Begitu kita lihat ke belakang, nggak ada yang kita sesali. Karena kita tahu, oh titik ini waktu gue lagi ada di sini harusnya gue sampai di sini, waktu ini harusnya sampai sini, dan gue nyampe di situ. Berarti ya suka-suka kita aja ya. Suka-suka kita. Makanya tadi gue bilang definisi itu harus kita sendiri yang bikin. Jangan copy paste dari orang. Nanti begitu nggak nyampe susah. Trump sama Jokowi aja beda kan, jadi presiden satu umur 70, satu 55. Kebanyakan orang Indonesia kan mikir 70 itu udah nggak produktif, nggak apa. Well, dia 70 jadi presiden. Setiap orang bergerak di waktunya masing-masing, jadi kita nggak bisa bandingin diri kita sama orang. Iya benar-benar. Dan tapi kan gini, untuk mencapai titik itu, ini ngomongin faktor ya. Faktor itu ada 2 kan, satu internal, satu eksternal. Gini, kira-kira faktor eksternal apa yang paling berpengaruh untuk diri kita nih untuk mencapai semua titik atau indikator kita meraih kesuksesan itu? Ini di luar diri ya. Kayak misalkan ya mungkin ada yang aku bikin hal-hal yang goblok aja gitu, yang viral, jadi minimal brand nama gue naik misalkan gitu. Ini ngomongin yang di luar diri kan, dari tadi kita ngomongin internal mulu kan. Nah menurut lo kira-kira kalau dari eksternal tuh hal yang kayak gimana yang harus lo explore lagi sih menurut lo ya, pandangan lo? Kalau yang dari hal luar ya, yang pastinya kita harus kenali ini kita ya, situasi kita. Karena kan kalau kita berasa situasi kita nggak kondusif gitu, misalkan kita lagi mau naik tapi malah dikira, kalau orang-orang kantor dikira cari muka, jilat, apa dan segala macam gitu kan. Kita kenali dulu situasi itu dan kita harus berdamai dengan diri dulu. Kalau enggak kok gue nggak kayak gitu. Yang kedua ya sebenarnya pada akhirnya kita yang harus bisa menguatkan diri. Jadi balik lagi, sebenarnya keadaan di luar sana bisa berubah kalau kita udah berubah di dalam. Seandainya misalkan kayak gini lah ya, kayak pepatah anjing gobong kafilah berlalu. Jadi soalnya simple. Misal waktu gue SMA itu gue pernah berantem sama siapa gitu, tapi abis itu karena menurut gue udahan, jadi gue lupa. Tapi orang itu ketemu gue sebel dong, masih ingat itu. Benar. Cuma gue karena udah lupa, gue ketemu dia biasa aja. Akhirnya jadinya dia jadi biasa, tidak lagi bisa mengungkit kan. Nah itu sama dengan situasi kita kalau lagi mau meraih sesuatu. Gimana kita menanggapi orang luar? Jangan yang dia kirimin begitu terus kita langsung bales. Nanti kita fokusnya keganggu. Energi kita habis cuma buat itu, lupa ada mimpi yang harus dicapai. Nah, ya oke, berarti kan faktornya itulah ya beberapa. Nah, terus apa yang harusnya sebenarnya kita lakukan ketika kita ada di titik yang tadi kita bahas dari tadi? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Waduh, udah ada di titik ini nih, kayaknya udah mentok nih. Apalagi misalnya tadi kan kalau lo artis, aduh gue udah jadi artis nih, kira-kira mau ngapain lagi ya? Karena ini kan goal gue dari awal. Ibaratnya goal itu udah titik puncak kan, ya kan? Iya. Nah balik lagi gue tanya, makanya kalau gimana kita harus menyikapi kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di titik goal kita itu tadi. Nah
kebanyakan orang begitu udah sampai di titik tertinggi, misalkan dia pun sudah sukses dapat uang gitu ya, dengan ini harapannya dia, sebenarnya sisanya ini kalau karena gue pendeta, harusnya yang kita masih ada di bidang itu tapi kita kembangkan untuk membantu orang pada akhirnya ke arah sana seharusnya. Kenapa? Supaya kita sebenarnya kalau lagi dalam strategi marketing itu bagus, jadi memperbanyak masa kita dong. Oh iya benar. Dalam hal agama banyakin amal dong. Oh iya benar juga ya. Terus yang pasti kita sebenarnya tawaran kita malah jadi nggak habis. Jadi ketika kita sudah merasa itu titik puncak kita, saatnya kita berbagi ke orang lain. Oke, Tapi mantap. kalau memang pada waktu kita di titik puncak dan kita berasa ini masih kurang gitu, ya buat lagi titik puncak terbaru. Oh, jadi kita create new goal lagi ya? Iya. Oke, Tapi kalau gue sih biasanya begitu memang sudah gue berasa di puncak, gue bagi sama orang. Justru ketika itu malah gue akan semakin ke puncak lagi, semakin naik karena popularitas naik dong. Iya, oke. Amal ibadah naik. Benar. Restu Tuhan juga naik. Iya juga sih. Balik lagi naik Alphard. Hari ini ngomongin pendeta anjir. Oke, kita kan udah ngobrol banyak nih tadi soal self love. Nah, terus sebagai konklusi nih ya, sebagai penutup, kira-kira dari lu ada kira-kira pesan apa sih yang mau lu sampein ke orang-orang? Ya, lu kan sebagai seorang ya speaker juga, terus pendeta juga, apalagi itu juga aktif di lembaga pemberdayaan perempuan. Kira-kira dari lu kira-kira apa sih yang harus lu sampein nih buat orang-orang yang gua nggak tahu di luar sana mungkin ada yang nggak tahu, ini orang belum mengerti soal self love versi yang lu udah jelasin panjang lebar tadi atau gimana? Kira-kira ada pesan apa dari lu? Nah, kalau gue tetap kamu harus belajar mengenali diri dulu, kamu kenali potensi, kamu tahu dulu hambatan apa yang akan kamu hadapi ketika kamu mau mencapai sesuatu. Kamu juga harus tahu kelemahanmu apa supaya kamu bisa antisipasi kalau ada apa-apa. Dan yang paling penting, kita kan sudah nentuin target kita sudah menghayal, kita sudah pengen ini, pengen itu segala macam, itu harus diwujudkan dalam bentuk tindakan. Jadi mulai ambil tindakan, mulai berbuat sesuatu untuk bisa mewujudkannya, karena langkah pertama itu hal yang paling penting. Benar. Jadi langkah pertama adalah hal yang paling penting ya. Betul. Titik awal menentukan segalanya. Benar. Mantap. Berarti kita sudahi di episode kali ini ya, Rika. Thank you banget, insight-nya banyak banget nih yang udah lu share. Ya mungkin lain waktu kita bisa bahas soal pendeta ya. Anjir, seru banget. Kayaknya harus disensor nama gue di sini. Oke, terima kasih Rika sekali lagi. Terima kasih juga yang buat dengerin. Gua pamit undur suara, sampai ketemu di next episode. Bye bye. Jesus, you're the light of my life, shining in every step that I take.